Halo Om Swastiastu, Om Awignam Astu Namasidam. Kembali lagi di channel Bahagia Menjadi Hindu bersama saya Kadek Devi. Kali ini kita akan membahas tentang wayang sapu leger, mitologi, fungsi dan makna sesuai dengan lontar kidung sapu leger. Jadi sebelum kita mulai menonton, tak lupa saya mengingatkan untuk mendukung channel Hindu dengan saya mengingatkan bagi yang belum subscribe channel Bahagia Menjadi Hindu, ingat di subscribe dulu ya sebelum mulai menonton. Terima kasih. Baiklah, kita mulai saja ya pada bagian yang pertama, yaitu tentang pengertian. Apa itu wayang sapu leger? Ya, jadi sapuh dalam Kamus Bahasa Bali Indonesia artinya pembersihan. Sedangkan leger yang diambil dari bahasa Jawa memiliki arti leget atau kotor. Jadi sapu leger artinya pembersihan dari segala male atau kotoran dalam proses pembersihannya menggunakan media wayang. Kemudian, pementasan wayang sapu leger dimainkan oleh seorang dalang atau dalam proses pelukatan atau pembersihan ini diperuntukkan bagi seseorang yang terlahir pada wuku wayang mulai dari hari Minggu sampai hari Sabtu di wuku wayang tersebut. Baiklah, langsung saja ya kita kepada sejarahnya. Jadi mengapa anak-anak atau seseorang yang terlahir di wuku wayang, baik itu dari hari Minggu sampai hari Sabtunya, hendaknya melakukan pelukatan wayang sapu leger? Baiklah, kita cari tahu yuk bersama tentang sejarahnya. Jadi dikisahkan pada geguritan sapu leger. Dari kutipan sejarah tersebut, masyarakat percaya bahwa anak yang lahir dari hari Minggu sampai hari Sabtu atau dalam satu minggu wuku wayang perlu mengikuti upacara sapu leger guna untuk terlepas dari kejaran Batara Kala, sehingga anak tersebut dalam kehidupannya dapat memperoleh rezeki, panjang umur, dan sukses dalam kehidupannya. Kutipan tersebut dipertegas lagi dengan hasil wawancara dengan Ide Pedanda Gede Bang Buruan Manuabe yang menyebutkan bahwa di dalam lontar kidung sapu leger disebutkan bahwasanya siapa saja yang lahir pada hari-hari yang mempunyai pengaruh negatif kepada sumber daya manusia yang lahir, maka mereka akan menjadi makanan Batara Kala. Karena Batara Kala lahir pada hari yang tidak normatif, pada waktu Batara Siwa yang konon dalam Purana mereka sedang bercengkrama dengan istrinya Batari Uma, sehingga terangsanglah seksualnya Batara Siwa. Oleh karenanya, sampailah kelima jatuhlah ke laut menyebabkan laut menjadi gemuruh. Batara Siwa menjadi panik dan Bagawan Narada yang memberikan petunjuk bahwa itu adalah kama Batara Siwa jatuh di tengah laut. Lahirlah seorang raksasa yang namanya Batara Kala. Batara Kala menuntut kepada ayahnya, "Wahai ayahku, apa saja yang boleh aku makan?" Dijawab oleh Batara Siwa, "Yang boleh engkau makan adalah orang yang lahir sama denganmu, lahir pada wuku wayang." Wuku wayang dimulai dari hari Minggu sampai Sabtu, yaitu selama 1 minggu. 7 hari ini merupakan kelahiran yang memiliki kelahiran sama dengan Batara Kala. Yang paling keras adalah pada hari Jumat, karena perwatakan dari kelahiran hari Jumat Wage memiliki watak keras hati, susah diberitahu dan sebagainya. Nah, itu yang boleh kamu makan. Kedua, yang boleh kamu makan apabila mereka bernyanyi-nyanyi di tengah jalan tepat pada waktu tengai tepat atau tengah hari dan sanyekala atau waktu sore menuju petang. Apabila orang tidur pada waktu sanyekala, boleh kamu makan. Dan kalau ada orang yang mengadakan kegiatan tepat pada tajak surya tengah hari, maka boleh kamu makan.
Singkat cerita, Batara Kala bisa melihat ayahnya sedang berjalan-jalan tepat pada waktu tengah hari tajak surya, sehingga Batara Kala harus memakan ayahnya karena Batara Siwa yang membuat aturan seperti itu. Karena Batara Kala memang keras hati wataknya, sehingga pada saat Batara Kala akan memakan Batara Siwa berkata, "Anda boleh memakan saya, tetapi Anda harus menjawab teka-teki saya. Berapa jumlah kaki saya, berapa jumlah mata saya, dan berapa tangan saya?" Sehingga secara filosofis kita diharapkan mendalami Brahma Widya oleh Batara Siwa, sehingga Batara Kala berpikir sampai matahari condong ke barat. Batara Kala tidak bisa menjawab teka-teki tersebut. Hal tersebut membuat Batara Kala marah dan berkata, "Kamu pohon kelapa yang menyaksikan bahwa waktu menunjukkan sudah terlewat. Saya kutuk bahwa tidak akan ada pohon kelapa yang tumbuh lurus menjulang ke atas. Yang kedua, untuk kamu atau siapa saja yang menanak nasi dan tidak pernah menutup lubang tungku bagian kiri dan kanannya nanti, supaya terbakar rumahnya. Dan untuk kamu dan semuanya yang menumpukan sampah tidak membersihkannya dengan baik, supaya berjangkit penyakit." Kemudian dia terus lari mengejar Rari Kumara. Di sanalah dilihat ada pegelaran wayang. Karena saking laparnya, upakara yang di depan itu dimakanlah oleh Batara Kala. Maka si dalang bertanya, "Wahai Batara Kala, kenapa belum saya menggelar sudah dimakan?" Dijawablah oleh Batara Kala, "Saya lapar." Setelah cukup lama berargumen, di sanalah terjadi transaksi dan Batara Kala berkata, "Wahai jero dalang, jangan engkau terlalu menuntut banyak. Saya jadikan kamu dalang Samirana, dan mulai sekarang apabila ada yang melaksanakan wayang Sapulegel berdasarkan dalang Samirana, saya tidak akan mengganggu." Oleh karena itu, dasar adanya pementasan wayang Sapulegel, di mana pada akhir pementasannya seorang anak atau orang yang terlahir di buku wayang diberikan pengelukatan oleh dalang untuk memberikan pembersihan secara lahir dan batin, agar seorang anak yang lahir di buku wayang tersebut bisa memiliki umur yang panjang, diberikan kesehatan, kerahayuan, dan terhindar dari segala mara bahaya, dan terlebih-lebih tidak dikejar oleh Batara Kala sesuai dengan mitologi cerita tersebut. Baiklah, semoga bermanfaat, dan terima kasih bagi yang sudah mengikuti video kali ini. Om Santi 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 Om Suksema Rahayu.